Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berjuta-juta gugusan pulau. Lebih dari 17 juta pulau besar dan pulau kecil yang ada di Indonesia. 5 pulau besar di Indonesia, yang pertama ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Di antara pulau tersebut, Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang paling besar di Indonesia. Tercatat dari sensus penduduk yang berlaku dari tahun 2015 sampai 2024, menyatakan bahwa penduduk di Pulau Sumatera mencapai lebih dari 58 juta jiwa. Selain Pulau Sumatera yang termasuk pulau besar di Indonesia, ternyata Pulau Sumatera menduduki nomor ke-6 deretan pulau besar yang ada di dunia. Duduk yang manis cerita, kita mulai. Pulau Sumatera yang terletak di Indonesia memiliki luas lebih kurang 443.065,8 km persegi. Sebelum Pulau Sumatera dinobatkan atau ditetapkan namanya sebagai Pulau Sumatera mempunyai beberapa nama atau perumpamaan, diantaranya Pulau Perca, Pulau Swarnadwipa, dan Pulau Andalas. Kata-kata yang dinobatkan sebagai nama Pulau Sumatera ini ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sama, yaitu Pulau Emas. Kemudian di dalam Prasasti Padangroco tahun 1285 dipahatkan Swarna Bumi yang berarti tanah emas. Asal mula nama Pulau Sumatera ini berasal dari keberadaan kerajaan samudra, yakni kerajaan yang terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Battuta yang merupakan petualang asal Maroko. Dia melafazkan kata samudra menjadi Samatra dan kemudian menjadi Sumatra dan Sumatera. Selanjutnya nama ini tercantum di dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Selain di dalam catatan para perantau dari Portugis dan negara lainnya, ternyata kata Sumatera sebagai Pulau Emas juga tertuang di dalam Tambo Alam Minangkabau yang disebut dengan kata Pulau Ameh. Kata Pulau Ameh dapat kita jumpai di dalam cerita atau kisah Cinduamato. Selain dalam cerita rakyat Minangkabau, ternyata nama Pulau Emas untuk Pulau Sumatera juga bisa kita temui di dalam cerita rakyat yang berasal dari Lampung, dari Cina, dan dari beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Di dalam berbagai prasasti, ternyata Pulau Sumatera disebut dengan kata Swarnadwipa atau Swarna Bumi, yang berarti sebagai tanah emas. Ternyata nama-nama Swarnadwipa dan Swarna Bumi ini sudah banyak dipakai di dalam naskah India sebelum Masehi. Selain di dalam prasasti yang banyak kita temukan, ternyata di dalam satu cerita yang sudah sangat merakyat di telinga bangsa Indonesia, yakni cerita Ramayana, dikisahkan ketika pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampailah pencariannya di Swarnadwipa. Berbeda dengan para pedagang dan perantau lainnya, ternyata pedagang dan orang-orang yang berasal dari Arab menyebut Sumatera dengan kata Sarendip. Ternyata Sarendip ini berasal dari kata Suarandip yang didapatkan dari transliterasi dari Swarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030-an, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau
Suarandip. Namun ada juga yang mengidentifikasi Sarendip dengan Sri Lanka yang tidak pernah disebut Suwarna Dwipa. Jika di dalam prasasti Sumatera disebut dengan Suwarna Dwipa, di dalam bahasa Arab disebut dengan Sarendip, berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh kalangan bangsa Yunani Purba. Mereka mengatakan Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Naskah Yunani tahun 70-an, Triplos Tes Eritas Thalases mengungkapkan bahwa Taprobana ini juga dijuluki Chrysenesos, yang artinya pulau emas. Sejak zaman purba, para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dikatakan pulau emas pada saat itu karena banyak bangsa lain yang datang ke Sumatera atau ke Indonesia untuk mencari emas. Namun, bangsa Yunani selain untuk mencari emas, mereka juga ingin mencari kemenyan dan kapur barus yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur sebagai tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Pliny abad pertama Masehi. Selain dari bukti historis atau sejarah, ternyata nama Pulau Emas bagi Sumatera juga terdapat di dalam kisah dan perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana di sana di dalam kitab umat Yahudi Melakin atau Raja-Raja pasal 9 diterangkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Israel, menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang menjadi bawahan beliau. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 menerangkan bahwa kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Banyak ahli sejarah yang berpendapat mengenai firman Allah di dalam Al-Quran ini, yang mana mereka berpendapat bahwa negeri Ofir itu terletak di Sumatera. Gunung Ofir di Sumatera lebih tepatnya terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Gunung Ofir ini sekarang kita kenal dengan Gunung Talamau yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Singkat cerita, beranjak dari pendapat para ahli mengenai historis atau sejarah dan semua yang terdapat di dalam kalam Allah, kata yang pertama menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang raja Sriwijaya yang bernama Raja Sumatera Bumi, yang berarti Raja Tanah Sumatera. Berdasarkan cerita Cina, ia mengirimkan beberapa pasukan ke negeri Cina. Kemudian, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama Sumatera berasal dari nama Samudra, Kerajaan Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Peralihan dari kata Samudra menjadi Sumatera ini menarik untuk kita telusuri. Pembakuan kata Sumatera yang disahkan oleh Indonesia sebagai nama salah satu pulau besarnya berawal dari abad ke-16 ketika Drak yang selalu konsisten dalam penulisan kata Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, yaitu Sumatera.